Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa YBMD Channel, alhamdulillah we coming back to you again. Hari ini kebetulan udaranya lagi kurang bersahabat sama kita. Tadinya mama mau dibikin heboh hari ini tuh. Kita hari ini sesungguhnya akan pembubaran panitia yang dari Korwil Kali Asem dan Korwil Singaraja. Namun di samping itu kami juga ingin membuat acara yang disebut dengan Kopi Darat. Kopi Darat di dalamnya itu ada kisah-kisah mualaf yang sifatnya hanya simple saja, tetapi kita akan kupas nanti di acara The Real Story of Mualaf. Pada prinsipnya untuk mengisi waktu, untuk menjadikan suatu berita yang baik sebagai motivasi, sebagai inspirasi. Apa sih yang dialami oleh para mualafah kita saat ini atau sebelumnya dan sebagainya. Inilah yang kita ingin tahu. Dan ini akan menjadi suatu hal yang baik ya buat seluruh mualaf-mualafah YBMD khususnya dan seluruh mualaf-mualafah di Indonesia ataupun di luar negeri. Oleh karena itu hari ini meskipun cuaca yang begitu, sesungguhnya kita ada di daerah pantai nih, penimbangan. Jadi apa-apa ditimbang-timbang di sini ya. By the way, saat ini kita akan mulai dengan beberapa ibu-ibu yang bersedia ingin diwawancarai atau ingin curhat sedikit saja ya. Oleh karena itu kita akan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Yeni. Ibu Yeni. Ibu Yeni. Oke, Ibu Yeni dari Korwil mana nggih? Penarukan Singaraja nggih. Oke, ini Oma mau bincang-bincang nih, boleh curhat, boleh, tapi sebelumnya Oma mau tanya dulu nih. Alhamdulillah ya sekarang sudah menjadi hijrah ke agama Allah kan ya. Proses hijrahnya itu seperti apa sih? Boleh Oma tahu dong. Ya terbilang susah ya. Susah kan saya tuh masuk Islamnya karena pernikahan ya Oma ya. Ya, yang di awalnya saya tidak disetujuin sama orang tua. Itu pasti. Nah, terus menerima perbedaan dari agama saya yang dulu menuju Islam itu kan banyak gininya ya, pro dan kontranya ya Oma. Tapi setelah saya dikenalkan Islam sama suami saya sedikit demi sedikit, alhamdulillah saya mulai sudah jatuh cinta. Ini masalahnya cintanya sama suami apa cinta sama Allah? Awalnya saya dari dulu memang dulunya sih masuk Islam biar bisa nikah dulu sama suami, Oma. Oh, gitu. Jujur aja sih dulu. Habis itu baru saya dibimbing lah sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah jatuh cinta beneran sama suami. Ya, tapi mencintai suami itu harus karena Allah. Ya. Karena sesungguhnya semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Iya. Saat kita ingin memberikan sesuatu, tujuannya itu hanya untuk Allah. Iya. Seperti Oma mendirikan Yayasan Bali Mualaf Development ini karena Allah, diperintah Allah dan untuk Allah. Ya, karena ini sebagai bakal kita akhirat, nggih. Iya. Terus bagaimana nih? Setelah ada yayasan, dulu pernah belajar ngaji? Pernah belajar ngaji. Ya, di majelis taklim atau gimana? Iya, dulu pernah sih di Majelis Taklim Batul Mamur kan ada pengajian khusus mualaf, diajarin sana sama ustazahnya di sana. Oke, ustazah siapa dulu? Bu Nung Haryati namanya. Masih. Bu Nung, terima kasih banyak ya kepada Bu Nung ya, Nur Hayati ya. Iya. Meskipun beliau ada di mana, salam kenal dari Oma Lili Zenke. Terima kasih banyak meskipun bagaimana Bu Nung ini adalah salah satunya ibu dari mualaf seperti Oma saat ini. Dengan adanya Bu Nung mengajarkan mereka dari awal itu suatu hal yang Masya Allah menjadi ladang amal kita nanti di akhirat sama-sama. Kapan-kapan kita bisa silaturahmi dengan Bu Nung kalau beliau masih ada di Bali ya. Ya salam buat Bu Nung. Baik, terus kemudian sampai mana belajarnya? Alhamdulillah sih saya sudah pernah khatam. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Tapi sekarang masih juga pembelajarannya kan karena pengucapan huruf saya kurang. Sekarang saya lanjut belajar sama Bu Ajijah. Oke. Bagus kalau begitu. Memang pada prinsipnya kalau di dalam agama kita, agama Islam itu kitab suci itu diwajibkan untuk bisa dibaca, bukan hanya dibaca tetapi diartikan, dia ditadaburkan dan diamalkan.
ya. Bedanya dengan agama lain mungkin ya, Oma tidak tahu pasti. Jadi bagaimana nih dengan adanya YBMD setelah masuk menjadi anggota? Ya, Kesannya gimana? ya senang, merasa diperhatikan, Amin. kita merasa disayang, Alhamdulillah, kita alhamdulillah dah saya bisa kenal sama Oma, Amin. sama teman-teman juga jadi punya keluarga, Amin. kerasa punya keluarga. Ya, keluarga besar, nggih. Nggih. Kemudian kan pada prinsipnya dulu permasalahannya karena masuk Islam itu dikarenakan pernikahan, nggih. Nggih. Nah, tetapi selama pernikahan, berapa tahun pernikahan? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Iya. Apakah ada sesuatu kendala atau yang sifatnya private atau gimana, suami tetap membimbing, menyayangi? Tetap, nah, alhamdulillah saya sama suami tetap tidak pernah menyanyikan saya, Amin. tidak pernah ya kasar Alhamdulillah. sama saya. Alhamdulillah. Suami siapa namanya? Suprapto. Pak Suprapto, mohon maaf lahir batin kenalin Oma ya. Terima kasih banyak ya sudah mencintai, menyayangi istri Anda karena Allah. Ini sesungguhnya para suami-suami ya. Karena mohon maaf dari sekian banyak kami punya mualaf juga yang disia-siakan oleh suaminya setelah masuk Islam, kemudian ditinggal begitu saja, bahkan tidak dinafkahi dan sebagainya. Itu suatu hal yang nauzubillah min zalik ya. Tunggu Anda mempunyai ajab Allah menanti ya. Ya karena sudah memualafkan memualafkan istri saja itu kita atau suami kita itu sudah suatu ganjaran yang baik, tetapi tidak hanya disia-siakan, itu akan merugi diri sendiri. Oleh karena itu ini kepada Pak Suprapto nggih. Yeah. Ini suatu hal yang saya hargai. Keep love her because Allah ya. Terima kasih kalau gitu Bu. Ada kesan-pesan untuk YBMD? Ya, semoga lebih bisa memperhatikan kami ini ke depannya. Lebih memperhatikan, ya, oke. lebih menyayangi kami seperti Amin. teman-teman. Ya kita lihat ke Terima kasih. kamera Bu, kita ucap salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih dengan Ibu ya. YBMD yang setia ya. Mohon di-subscribe nanti. Dan kita akan berlanjut nih kepada salah seorang mualaf-mualafah yang tangguh. Kalau saya mengenal beliau belum lama, tetapi saya sudah mengenal secara batin. Bahkan sudah dipertemukan Allah di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, Oma ini sangat sayang dan bukan sangat sayang, jadi terinspirasi juga. Beliau ini orang yang tough loh. Yaitu, yuk kita siapa nih tamu kita yang berikutnya, yaitu dengan, mohon maaf Ibu, dengan siapa? Triani. Triani. Kalau saya manggilnya Budes saja, ternyata yang nama Des itu bapaknya, jadi bingung. Oh, Triani, oke. Ibu Triani, ada sesuatu nggak yang diceritakan kepada kita yang spesial hijrahnya Bu Triani ke agama Allah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya masuk Islam itu bukan karena pernikahan. Bukan karena pernikahan, Iya. Ge. Tapi salah satunya penyebabnya ya beliau ini. Oh, ada sebab akibat. Iya. Baik. Saya dulu dari SMP, SMA itu memang agak sedikit nakal orangnya. Oh, nakal. Dicatat Pak, nakal. Nakal apa dulu? Nakal ya? apa dulu? Ya. Sebentar ya Bu ya. Nah, dulu waktu SMP itu kan saya orang tua keluarga ini banyak ininya, kepercayaannya itu banyak. Oh, jadi tidak satu agama di Tidak dalam satu satu keluarga agama, ya? iya. Oke, baik. Ada bapak dari Chinese, Chinese. ya. Ibu sebenarnya Muslim. Oh, Ibu dulu Muslim. ibu Muslim. Terus tapi kan karena pernikahan terus ke Bali ikut Chinese juga. Oh, jadi murtad ya? Iya. Terus nenek saya Kristen. Oh. Jadi saya semua agama ini ikut. Oke, Nah, kalau di sekolah itu dulu kan tidak ada agama Kristen. Oh, Kalau di gitu. sekolah di Denpasar itu. Pasar tidak ada. Jadi saya ikut agama Hindu di pelajaran. Ya. Nah, kalau di Hindu tuh saya ke pura, saya ke ini segala macam itu. Iya, mengikuti Mengikuti agama ritual Hindu juga. Karena kita di Bali. Terus kalau pas agama Buddha lagi ini ikut juga. Ikut juga ya. Cuman di Kristen itu saya itu termasuk aktivis. Aktivis. Dicatat nih Bu, dia seorang aktivis dari Kristiani nih, Masya Allah. Dulunya saya bilang Masya Allah ya. Dulunya, betul. Saya Subhanallah, itu aktivis di gereja, Oh, betul. Ikut pembaptisan, ikut ya kalau kita dapat mencari domba-domba yang tersesat, itu luar biasa. Hadiahnya luar biasa banget. Masya Allah. Nah,
Terus kenal dengan beliau, Oh, begitu. Bapak Desriwal ini. Tapi Nah, belum hijrah ya? Masih belum masih hijrah. di Kristen Iya, ya? masih di Kristen. Masih di semua agama. Oh, di semua agama Di ya. semua agama. Cuman Kristennya memang lebih ini. Lebih kuat karena Iya. memang keluarga ya tadi ibu yang Kristen. Iya, bukan nenek saya. Nenek. Iya, saya ikut di nenek sama nenek gitu. Jadi terus kita kan debat masalah agama. Saya juga di sekolah punya tuh temen memperkenalkan karena saya ya tadi nakal itu, saya tuh suka menginikan teman-teman. Misalnya dia sholat itu kan kadang ada sholat di sekolah itu. Nah itu misalnya assalamualaikum itu mana sandal kananku, mana sandal kiriku. Jadi pada prinsipnya nih, begitulah. Barang siapa yang selalu menghina agama Allah, bahkan membenci agama Allah, tunggu aja tanggal mainnya. Nanti malaikat itu akan turunkan itu ya, tunggu tanggal mainnya. Kepada siapapun Anda dimanapun berada, mohon maaf lahir batin dalam Islam, kita tidak boleh menghina agama siapapun. Dalam Islam juga jelas-jelas kita mempunyai surat Al-Kafirun. Tetapi memang setahu kami dari di luar Islam itu banyak sekali sering mengejek kita, tetapi nggak apa-apa. Bu, bapak-bapak, ibu-ibu di dunia ini sebetulnya sirat itu cuma dua, Bu. Ini satu surga, satu neraka. Tinggal ibu pilih yang mana. Kalau saya mau yang ke surga. Insya Allah. Sebenarnya Uma ya, itu suatu aib ya. Cuman ini karena pengalaman spiritual ya, pengalaman hidup memang itu perlu kita ini kan untuk menyemangati teman-teman kita yang lain. Iya, siap. Terus pas SMA itu kenal beliau dari SMP kenal beliau, ternyata beliau ini sudah mengincar saya. Ini pemirsa, mohon maaf lahir batin ini. Sengaja saya hadirkan yang namanya badannya gede di sebelah kita. Namanya Bapak Des, dipanggil Pak Des. Pak Des, saya bingung Pak Des itu kirain namanya Bu Desi. Ini Pak Des apa? Saya juga kurang paham. Oleh karena itu sebelum lanjut kita berkenalan dulu yuk dengan seorang yang badannya besar di antara kita nih. Ya, assalamualaikum dengan Pak Des, nggih. Ya, Desriwal, Bu. Kisah percintaan ya, kisah sesuatu yang dalam hati ya, yang tidak diduga ternyata ada yang mengincar ya, tetapi luar biasa. Tapi Pak Des mohon maaf, tahu kan bahwa Triani ini bukan orang Muslim, Pak? Tahu, paham ya. Terus, tetapi kenapa mencintai bukan satu akidah? Ya, sebenarnya sih awalnya sih bukan mencintai. Oh gitu. Ya. Jadi intinya pertama kali itu saya tuh bukan mencintai ya sebenarnya. Jadi hanya ingin membimbing aja sebenarnya ya. Begitu. Akhirnya jatuh cinta ya. Betul. Nah, itu ada ceritanya lagi Ada panjang nanti. ya. Nanti kita akan ya episode ini kita harus nantikan. Karena ini bisa sampai subuh nih ceritanya. Iya, nih. panjang nih kalau cakap semua panjang. Ya, Mah, tapi ya. pada prinsipnya itulah Allah itu selalu memberikan jalan. Awalnya memang bukan karena ada rasa cinta, tetapi ada sesuatu niat baik. Padahal justru dengan niat baik inilah sebetulnya cikal bakal perjodohan yang dijodohkan oleh Allah. Benar gitu, sekali, betul. Mbak. Benar, Ya, benar. akhirnya beliau akhirnya lama-lama jatuh cinta, memang konyol ya kayak gitu ya. Tapi kenapa waktu itu kok ingin membimbing gitu? Kenapa? Karena ada kenal baik atau gimana tetangga? Iya, begini. Jadi dia kan ada punya ya restoran kecil-kecilan lah di samping Siapa yang kantor punya? kita. Ini Oh. si dia kan. Biar makan gratis sih Ah. masalahnya. Ya, jadi saya sering ke sana. Kemudian kita juga sering berbincang-bincang gitu kan. Kita juga tahu latar belakangnya gitu, keluarganya. Ada berbagai macam agama yang di rumahnya mereka itu kan. Ya, ada memeluk ini, agama ini, macam-macam lah agamanya kan itu. Jadi dalam perbincangan itu di sanalah timbul keisengan juga sebenarnya dari saya gitu ya. Tuh Pak, ibu-ibu pemirsa, Jadi yang iseng satu sebenarnya, ini Pak. nakal merasa yang satu iseng. Oke, terus lanjut. Jadi iseng, jadi kamu ini sebenarnya sih agamanya apa sih di rumah itu kok semuanya ada gitu. Kadang-kadang kamu saya lihat ke pura, kadang-kadang kamu saya lihat ke gereja gitu. Kadang-kadang saya lihat kamu sembunyi-sembunyi juga baca buku-buku Islam juga gitu. Ah, kan gitu. Ya. Jadi biasanya orang cerdas kali, saking cerdasnya punya pendirian. jadi biasanya orang yang seperti ini nih justru nggak ada arahnya ini. Betul. Kemana arahnya ini ya. Terus, Nah, jadi saya pancing juga. Kalau yang begini-gini biasanya orang yang tidak punya arah ini ya ini termasuk ajaran komunis ini saya bilang gitu. Tuh dibilang komunis. Nah, iya itu iya karena nggak ada arahnya kan. Komunis kan nggak ada arahnya dia. Jadi apa-apa boleh kan gitu ya. Nah, semenjak saya bilang komunis itu dia rupanya panas di sana ya.
Wah, nggak terima ya? Nggak terima akhirnya karena Ya tidak tahu aku nakal, jangan sampai kau jadi- jatuh cinta padaku ya. jadi semenjak saya bilang itu dia semakin benci sama saya itu, semakin benci dia ya. Tapi dia lupa Subhanallah. karena kebencian yang teramat sangat tinggi itu lama-lama berbentuk ini dia Iya, terbalik dia betul. Ibu-ibu akan tumbuh menjadi benih-benih. Itu dia. makanya jangan di dalam hidup itu tidak boleh membenci. Kita terlalu membenci. Apa terlalu membenci akhirnya jadi cinta. Karena akan dibolak-balikan ya. Betul, ya gitulah mah ceritanya Maya ya. Termasuk juga saya mah. Tadinya cuman inginnya cuman kan iseng-iseng Jadi aja. jatuh cinta bener. Mungkin lama-lama kok sepertinya ada sesuatu yang lain gitu. Jadi kisah-kisah percintaan seorang itu selalu Macam-macam, tidak ya. diawali dengan sesuatu yang romantis saja. Ternyata ada konflik sebelumnya, belum kenal Betul, apa-apa, udah ribet. ya. Siapa sih lu kan gitu kan, ngapain sih gitu. Tetapi kalau memang Allah sudah jodohkan ya sampai di akhirat nantinya, nah inilah jodoh itu memang jodoh yang terbaik yang dipertemukan Allah itu insya Allah sampai akhir hayat, ya kan. Jadi sehidup semati, bukan yang satu hidup satu mati, ya kan. Jadi sama-sama kita sampai akhirat sampai jannah insya Allah. Baiklah. Kemudian Pak, kita akan stop dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan di The Real Story of Mu'alaf karena ini ceritanya menarik ya, Ibu Bapak para pemirsa. Cuman Oma, karena ini memang waktunya agak sedikit singkat ya, kita akan hanya sudahi dulu. Namun karena Bu Des ini adalah salah satu koordinator wilayah di koordinator wilayah di Yayasan Bali Mu'alaf Development. Beliau sangat-sangat aktif. Inilah yang kita butuhkan sebagai toladan ya, bagaimana Bu Des. Saya rasa semua para mu'alaf harus, karena Oma ingin punya mu'alaf yang tangguh insya Allah. Baiklah Bu Des, untuk penutupan, adakah kesan pesan kepada kami supaya kami juga menjadi inspirasi, kemudian kita menjadi tolak ukur apa yang harus kita lakukan ke depan untuk Yayasan Bali Mu'alaf Development? Untuk karena saya juga baru bergabung ya Oma, Ya. sangat-sangat luar biasa Terima kasih. karena bisa menyatukan mu'alaf-mu'alaf yang tadinya mereka tidak saling kenal, Betul. menjadi kenal dan seperti menjadi keluarga. Keluarga besar, Ya, ya? keluarga besar. Betul. Itu kalau ke depannya kalau bisa kita lebih intensif lagi Siap. mencari mengumpulkan Ya. mu'alaf-mu'alaf Saudara-saudara kita ya, yang saudara. belum ternaungi ya, belum Iya. Banyak sekali Oma, Banyak sekali, masih ya. banyak sekali. Ini mungkin belum seberapa ya. Kalau yang di Singaraja aja itu untuk di Korwil Singaraja aja itu masih baru 50% belum ada Oma. Sebetulnya ya. Iya, Betul, sebetulnya. memang, betul. Itu untuk kedepannya. Jadi PR bagi kita ya. Iya. Semoga kita bisa menaungi lagi, semoga kita bisa mengkolek, bukan mengkolek ya, dalam artian kita bukan mendatangi, lebih lebih influence mereka supaya mereka juga merasa mempunyai rumah. Iya. YBMD betul. ini kan rumah mu'alaf sebetulnya. Iya. Jadi insya Allah lah itu adalah pesan yang baik, PR buat kami sebagai pembina Yayasan Bali Mu'alaf Development. Oleh karena itu kita juga harus dibantu dengan berbagai kalangan ya, terutama setiap korwil untuk membantu juga bagaimana sih kita untuk bisa dibilang kami butuh untuk pertemuan inten, kemudian kami butuh juga ada mu'alaf-mu'alaf yang belum masuk ke dalam anggota kami, itu sangat penting bagi kami, jadi PR bagi kami. Insya Allah kita dengan pelan tapi pasti ya, karena memang setiap hidup itu harus dengan proses. Tetapi insya Allah Oma akan istiqomah, selagi Oma sehat walafiat, selagi Oma masih hidup, Oma tetap akan memperjuangkan mu'alaf, selalu memuliakan dan menyayangi, mencintai dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah, karena kita tahu ini adalah titipan Allah kepada Oma. Maka oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, mohon bantuannya, mohon doanya juga untuk mensupport kegiatan kami, karena kegiatan kami sangat bermanfaat untuk mu'alaf itu sendiri, baik dari segi agamanya, dari segi materialnya, dari segi akhlak karimah, adat Islamia, dan banyak lagi faktor yang harus kita benahi, yang kita tingkatkan, kita develop themselves sampai explore. Mereka punya bakat, punya kemampuan, itu yang kami akan pikirkan ke depan. Baiklah, terima kasih Bu Des. Nah Pak Des, ada ini pesan-kesan buat kami? Jadi kesan-kesan yang perlu saya tambahkan bahwa Bali Mu'alaf Development ini terutama ya yang saya lihat itu sangat bagus Uma. Amin. Sangat bagus terutama untuk mengumpulkan dan mengkoordinir para mu'alaf yang ada khususnya di Bali ya. Karena selama ini setahu saya sih di Bali ini belum ada itu orang yang mengkoordinir seperti yang ada pada
Bali Mualaf Development nih, Amin. Bang Insyaallah, Maya. insyaallah. Semoga untuk kedepannya Yayasan Bali Mualaf Development ini semakin berkembang. Amin. insyaallah. Kemudian juga kepada pihak-pihak yang terkait juga memberikanlah dukungan yang semaksimal mungkin itu Betul, baik, kepada usaha-usaha yang Oma jalankan Iya. ini. Dukungnya dengan bukan doa aja ya. Ya, Minta dukung ya, baik doa, doa, material dan sebagainya material ya. Para ya, pemirsa, betul jangan betul doa Oma mulu, ya. Pak. Kita juga udah banyak Alhamdulillah. Mohon Ya, maaf, lahir batin. dukungan. Ya, oke Oma ya. Itulah kira-kira itu Oma ya. Jadi material maupun doa itu tetap penting itu. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Des, terima Oke, kasih. Oma. Pemirsa, saya rasa pasangan yang memang dijodohkan oleh Allah yang akan disatukan lagi nanti di surga Allah di Jannah Firdaus insyaallah. Amin, kan? Amin. Ya, karena tujuan kita hidup kita adalah jannah ya ibu-ibu. Ya, terima kasih banyak karena para mualaf-mualafah ini adalah hamba-hamba memang hamba-hamba yang prioritas ya. Kalau kita di bank nih, ini orang bank dulu ya, kalau orang prioritas tuh baru nongol aja langsung dihargai ya, terusnya security-nya nyamperin. Wah, pokoknya begitulah. Ya, begitu juga mualaf ini adalah hamba prioritasnya Allah. Oleh karena itu, karena saya tahu, maka saya akan layani, akan saya sayangi, saya muliakan sebagaimana prioritasnya ibu-ibu di bank. Baiklah, oleh karena itu untuk percakapan atau untuk cerita tentang beliau berdua kami sudahi ya. Terima kasih banyak. Kita salam Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YBMD yang setia. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Memang hari ini kopdarnya agak sedikit, ada kita meeting pembubaran panitia ya. Jadi kita skip tadi sedikit, namun kami sudah sempat bertemu atau bercengkrama nih dengan dua mualaf yang luar biasa. Oleh karena itu, karena memang udara juga tidak kurang bersahabat dan acara sebentar lagi kita juga akan selesai, mau masuk maghrib. Oleh karena itu, kami Yayasan Bali Mualaf Development sangat berterima kasih atas atensi, atas subscribe-nya. Dan kami mohon bantuannya, kami mohon dukungannya, doa dan supportnya agar YBMD akan tetap istiqomah untuk memuliakan para mualaf-mualafah, tetap berjuang dalam sikon apapun karena memang tujuan kami karena lillahi ta'ala semata. Insya Allah segala sesuatu yang kami niatkan hanya Allah yang maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Oleh karena itu kami mohon pamit dengan kita mengucapkan YBMD siaga meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.